Saya udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi saya mau lawan aja terus. Sampai dijemput nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya di Indonesia belum apa-apa udah ketangkep lagi, ngapain blow on namanya. Saya dengar dari Mas Agus tulis surat ke Donald Trump. Sementara yang saya pilih si Anies ini penakut lagi, nggak berani. Ya, udah menang dapat 40 juta, bukannya lawan malah ngasih selamat. Nah itu masih lebih bagus Ganjar itu. Tapi raw, teman-teman media pasti tahu artinya. Oke, pertanyaan ketiga ya. Anda ini kan urusan UGM. Siap. Pertanyaan saya sederhana. Mungkin nggak Anda dapat ijazah tanpa skripsi? Itu kata Pak Asmuni, hal yang mustahil, tidak mungkin. Saya nggak tanya Asmuni, saya tanya Anda. Anda akan jawab jelas, jangan pakai bercanda. Siap. Saya tidak nanya kamu, tanya Anda. Anda mungkin nggak dapat ijazah tanpa skripsi? Tidak mungkin. Pertanyaan saya, ini sudah mulai kelabakan ya guys, orang-orang ini sudah panik, sudah mau mencari-cari alasan, menggebu-gebu karena sudah panik ini orang-orang ini. Mengadakan pes tetapi kelihatan muka-mukanya muka panik semua ya ini orang-orang. Sebentar lagi kalian itu sudah mau pakai baju oranye. Jangan tambah-tambahin masalah. Jadi kalau mau membuktikan, ya buktikan saja lewat Polda Metro kalau Anda itu tidak bersalah. Kalau memang Anda itu memang hanya meneliti, ya sudah, katakan saja meneliti. Bilang ini palsu, yakin palsu, 1000% palsu. Dan ini tambah lagi ya, orang-orangnya semua sudah kumpul di sini ya, tetapi sudah mulai panik. Ini ada lagi nih, satu lagi. Nah ini dedengkotnya mungkin yang ngasih modal keluar guys di sini guys, yang biasanya diam-diam aja di rumah sekarang keluar karena namanya sudah terbawa menjadi calon tersangka. Nah ini ya videonya guys. Merdeka! 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 Nah ini dia mau lihat apa dulu ini? Kelihatan bener ya mukanya sudah mulai takut. Kita harus tetap mendukung rekomendasi dari Pak Purnawirawan, ya. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang para pejuang. Saya tidak akan mengklaim. Saya ini bagian terkecil dari 12 orang. Ya mungkin dia merasa dia nggak salah ya, setelah sekian lama dia keluar-keluar sebelum ijazah palsu ini disebut-sebut oleh Rismond dan si Roy Suryo ini. Inilah yang pertama. Dia seolah-olah dia tidak bersalah. Dia namanya terakhir keluar di angka 12. Jadi saya pejuang, saya rakyat biasa. Biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan penyelidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi. Ini yang harus kita dukung penuh, ya. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Mari, saya akan dipenjara, bebaskan 11 orang ini. Mau dipenjara, ngajak-ngajak orang lagi. Ya itu diibaratkan nyawanya sudah di ujung tanduk, sekarang ngajak orang lagi supaya bergabung.
gaya-gayanya seorang pahlawan. Biarlah saya yang dipenjara, tapi yang 11 orang ini dibebaskan. Biar dia saja. Sudah mulai panik ini. Bebaskan 11 orang ini. Berani nggak? Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, membuat SPDP terhadap 12 orang, ini adalah salah satu bentuk ya untuk ingin menteror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap jasa Pak Jokowi. Dia nyemangatin temen-temennya guys supaya tetap lanjut karena dia sudah takut kalau nggak lanjut ini, kalau kalah dia sudah jadi tersangka dan penjara. Dia tetap kasih semangat lanjut, tetapi dia hanya mau di belakang nyuruh orang maju, tapi dia nggak pernah maju. Ini ya si Abraham Samad ini, mantan ketua KPK. Ternyata ini guys dalangnya guys. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor itu. Anggap biasa-biasa saja. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang. Iya. Ya, oleh karena itu sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, bagian proses yang akan kita lalui, dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Yang pertama. Kedua, yang ketiga, Ya selama ini nggak pernah kelihatan ya guys, yang kelihatan cuma Desmond, Roy Suryo, dan Tifa. Nah setelah ketahuan dia menjadi tersangka, sekarang dia langsung menampakkan dirinya dari persembunyiannya selama ini. Ya mungkin selama ini dia tenang-tenang saja, saya main di belakang saja udahlah biar mereka. Ternyata namanya terseret juga, akhirnya dia keluarkan sekarang. Ini sama kayak bosnya yang satunya, yaitu si Egy Durjana itu ya. Egy Durjana sekarang kayaknya dia sudah tidak terikat lagi sama TPUA, tetapi kemarin dia sebut ada TPUA perwakilan dirinya. Pada waktu pertama, waktu pemanggilan dia bilang saya sudah tidak ada kaitannya dengan TPUA, saya sudah menyerahkan TPUA pada Rizal Fadila. Nah sekarang dia mau dipanggil katanya diwakilkan TPUA. Yang serunya lagi guys, dia beralasan ke teman-teman ini, ke gerombolan ini, saya mau melaporkan saja ke luar negeri, jadi biar tidak kelihatan ketakutannya. Sekarang ini dia berada di luar negeri guys, jadi si Rismon, Roy Suryo, Tifa, dan Abraham Samad ini dijebak sama Egy Durjana. Ini videonya ya. Itu adalah perdebatan di dalam yang tadi saya kasih kalimat tidak bisa divideokan. Itu saya ditegur oleh pegawai Amnesty itu dan dilarang untuk memutar video karena saya putar video anak saya. Nah, dilarang, saya debat, ini kan publik dan lain sebagainya, apalagi internasional. Kenapa sih kalian begini? Saya ini kan korban, saya fixin. Kenapa kalian nggak mau bantu? Untuk apa? Saya ini korban, nggak boleh video di situ, di Amsterdam. Saya ini korban. Jadi si Egy ini keluar negeri, gayanya alasannya ke Roy Suryo ini, dia mau kirim surat ke Amsterdam. Tahu itu di mana, London ya katanya. Tapi yang sebenarnya si Rismon sama si Roy Suryo ini dan kawan-kawannya ini dijebak sama Egy. Dia itu sebenarnya kabur. Pintar juga ini orang ya. Kabur tetapi tidak terlihat ya sama si Roy Suryo dan Rismon ini.
ternyata si Rismond dan si Roy Suryo ini masih bisa ditipu sama Egy Durjan yang bilang katanya dia mau lapor ke luar negeri internasional tentang ijazah. Emang lo siapa? Ijazah dibawa ke dunia internasional. Tapi ini yang bikin hebatnya si Egy ini, Roy Suryo dan Rismond dan kawan-kawannya menyetujui. Percaya gitu aja, padahal udah jelas-jelas ini udah gelagatnya ini kelihatan, wah ini bakal masuk penjara lagi nih saya. Jadi dia kabur guys. Itu teruskan ya. Untuk apa nggak pakai amnesti gitu-gitu lah. Tapi tetap mereka harus dimatikan. Ya sudah, karena kita tamu, saya mengalah. Yang penting substansinya terima surat kami ini, ya, terutama yang dari FDI itu. Jadi saya ini sebenarnya cuma postman jadinya. Postman dari Mas Kris sama Mas Agus, nggak apa-apa lah, ikhlas lah. Karena misinya luar biasa, membantu yang 12 nama paling tidak, termasuk ada Brother Rismond, Roy, saya, Lutifa, ya, Damai Hari Lubis, dan lain-lain yang juga menjadi dilaporkan atau ditingkatkan menjadi penyidikan. Yang anehnya itu kayak Abraham Samad, kayak siapa namanya Damai Hari Lubis, kayak Babi Aldo. Kapan penyelidikannya, tahu-tahu penyidikannya dinaikin. Itu kan saya nggak mengerti cara hukum berpikirnya dari pihak kepolisian. Nah, yang kedua, terus maksudnya polisi itu kalau nyelidikin, maksud si Egy ini guys, kalau ada kasus mau nyelidikin dirinya itu ngomong dulu bahwa dia itu diselidiki, jangan main langsung dinaikin penyidikan. Jadi dia bisa siap-siap. Ya itu urusan polisi, namanya ada yang lapor ya penyelidikan, masa mau ngomong-ngomong. Namanya penyelidikan. Gimana sih dia berpikirnya ya guys? Aduh. Nah, yang kedua, yang saya tekankan lagi di dalam itu, apa langkah berikut kalian amnesti setelah terima surat ini? Nah, dia jawab nanti aja koresponden. Nah, makanya saya bilang tadi Mas Agus sama Mas Kris intensif korespondennya. Jangan kita ini masukin surat udah jauh-jauh capek sini kan pakai duit, bukan pakai iya, gitu loh. Pakai duit. Pound sterling mahal, satu pound sterling 22.000 sekarang. Jadi dalam perspektif itu saya nggak mau sia-sia menjadi postman kemudian nothing lagi gitu, kayak di Bareskrim nothing. Kita bicarain ijazah palsu atau aslinya tidak ditampilkan. Ngapain bicarain yang tidak ada objek hukumnya? Makanya saya walk out waktu di gelar perkara. Tapi di framing orang saya menghindar, saya takut, saya nyelamatkan diri. Aduh, orang kok blow on amat berpikirnya. Emang iya kan? Dia tuh, kalau menurut kalian gimana? Memang dia akan menghindar. Sudah naik penyidikan, tapi kabur. Dia nggak mau dituduh kalau dia tuh lari dan menghindar. Orang ini kadang-kadang lucu sambil ketawa-ketawa dia juga. Lihat mukanya. Orang kok blow on amat berpikirnya. Nah, kembali ke Amnesty Internasional. Sekarang kuncinya ada di Mas Kris sama Mas Agus. Surat sudah masuk, surat sudah diterima, ada tanda terima. Tadi sudah saya perlihatkan. Bagaimana langkahnya setelah ini? Apa yang kita harapkan dari Amnesty itu apa? Saya nanya gitu, dia nggak mau jawab. Dulu nanti aja koresponden gitu. Suruh jawab dong. Ya sudah, sekarang saya nanya Mas Agus sama Mas Kris, kurang lebih apa yang kita harapkan dari Amnesty Internasional ini? Pak kecuali, kenapa kalian bela-bela Jokowi? Mana ijazah aslinya Jokowi? Tunjukkan. Kalau nggak ada, nothing ini gelar perkara. Tunjukkan. Bener gak saya ngomong begitu? Betul. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Kalau kalian nggak bisa buktikan, saya wall out. Itu saya wall out. Ya kamu udah wall out loh. Kamu itu udah nggak ada di Indonesia. Makanya pulang. Kalau pengen tahu jasa,
jangan takut lah, pulang saja ke Indonesia, jangan sembunyi di situ. Udah tahu, udah trikmu itu, orang-orang udah pada tahu. Itu saya lakukan. Jadi poin pentingnya, kalau saya tidak menyatakan walk out, saya ada di situ, dianggap setuju hasil gelar perkara itu Bung Refli ngerti sekali itu. Bukannya kamu ketakutan. Jadi oleh karena itu, standing point dari gelar perkara itu nothing, nggak punya nilai lah dalam konteks penegakan hukum, karena nggak objek hukum yang kita bahas ijazah palsu. Ya dia tunjukkan dong yang asli. Selama dia tidak bisa nunjukkan yang asli, ya tetap palsu. Kan begitu logika hukum sederhana. Bukan yang Jadi nuduh. Bung Kris, tolong maksud saya, ini sangat krusial sekali karena dampak serius kalau benar terbukti ini si Jokowi ijazahnya palsu, dia nggak berhak menyandang gelar mantan presiden karena dia presiden palsu. Hutang-hutang yang dia tanggung selama ini yang dia lakukan dia tanggung sendiri gitu Ini loh. berarti palsu. Orang yang bantu dia. Jalannya palsu, itu jalan tak palsu. Itu konsekuensi hukum logis. Itu tidak seperti dengan Mahfud MD, nggak ada apa. Mahfud MD tidak bahas mantan. Ada mantan presiden karena dia melanggar pasal 7A UUD 45. Apa? Perbuatan tercela. Semua orang sepakat ini tercela perbuatan. Dirinya aja dimanipulasi, dirinya aja ditipu si Jokowi itu. Dan kemudian dengan menipu dirinya, di foto itu udah jelas bukan foto dia. Ya kan benar dugaan saya dulu, ini Hari Mulyono. Ya, tapi Roy menelitinya Dutmatno. Enggak, saya tahu apa Hari Mulyono karena dia ngaku-ngaku namanya Mulyono. Waktu kecil sakit katanya. Saya bilang enggak. Jokowi ini penipu, enggak benar dia itu. Enggak, yang ini namanya Hari Mulyono. Saya nggak tahu meninggalnya Hari Mulyono itu benar wajar apa enggak tuh. Saya tidak mau menuduh, tapi kok meninggal gitu loh. Dalam perspektif dimensi manusia, ya bertanya. Sekarang saya tanya nih Bang Eki, ya seandainya Bang Eki ini ada di dekat saya tanya. Lalu untungnya buat Bang Eki itu apa ijazah Pak Jokowi itu? Dia kan udah mantan presiden, sudah jadi presiden, sudah mantan presiden, mau nurunin Jokowi juga sudah nggak mungkin karena dia sudah turun dari jabatannya, sudah nggak bisa maju lagi. Kalian ini aneh. Bertanya kan boleh. Kemudian dikawinkan sama si Usman adiknya itu, dan menyebut dia keturunan bapaknya siapa, kan jelas PKI itu. Kok kita dipersoalkan, kok Bambang gitu. Saya kan tahu ini persis. Pak Jokowi PKI. Halo Pak Jokowi PKI loh, Pak Jokowi loh. Dibilang PKI lagi, gak punya ijazah PKI. Saya kan tahu ini persis. Bambang Trip meneliti ada 2 buku Jokowi Undercover pertama khusus tentang silsilah keluarga Jokowi yang bersifat keturunannya dari PKI. Buku yang kedua Jokowi Undercover kedua adalah khusus ijazah. Yang kita persoalkan itu SD, SMP, SMA. Saya tidak persoalkan ijazah yang UGM, itu urusan Rismon sama Roy. Itu kan harus dipilah-pilah. Karena logika saya begini, Mas Refli. Dia tuh urusannya SD, SMP, SMA. Kalau sarjana S1 dia nggak ikut-ikut, itu urusannya Rismon sama Roy Suryo. Jadi dia nggak mau terlibat, guys. Nggak beres ini. Setelah sekian lama berkoar-koar, sekarang nggak mau terlibat. Aduh repot ini. Refli, kalau ijazah SMA-nya tidak ada atau tidak punya atau dipalsukan, kok bisa masuk universitas, kan satu hal yang nggak masuk akal gitu. Ini yang harus dimengerti. Dan yang kedua, persyaratan untuk capres itu bukan ijazah S1, cukup SMA yang sederajat. Iya. Makanya saya tidak begitu persoalkan yang UGM, bukannya tidak penting, penting ternyata. Kalau buktikan lewat Roy Suryo dan Rismon itu dasar sekali, sangat membantu, maka saya tampilkan sebagai saksi. Sangat membantu. Tapi yang untuk SMA,
saya tampilkan saksinya itu Taufik, sekaligus dia ahli, karena dia juga sedang menggugat di Solo terhadap ijazah SMA, gitu loh logika hukumnya. Itulah yang saya tampilkan. Gitu. Oh, jadi dia yang membagi ini ternyata big boss-nya, ternyata secara tidak langsung guys, secara tidak langsung dia itu big boss-nya. Jadi yang urusan SMA itu dia nyuruh Taufik. Nah, yang S1-nya Rismon dan Roy Suryo. Jadi Roy Suryo dan Rismon itu diakali sama Egi Durjana ini guys. Dia nggak merasa ya, karena mungkin semangatnya sudah menggebu-gebu ataupun ada sakit hati mungkin dia orang ini ya. Gelar perkara. Nah, oleh karena itu, supaya duduk masalahnya kita ini clear dari omong-omong kita ini, kita bagusnya saya juga udah tulis surat ke Presiden Prabowo untuk menerima TPUA. Walaupun saya nggak ada di Indonesia, kan ada wakilnya aja lah. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Kelihatan sekali ya dia sudah ketakutan. Keadaannya sudah tidak pasti. Dia mau kirim surat ke Prabowo. Kalau dia nggak datang, jadi TPUA saja mewakilkan. Padahal dia kemarin sudah bilang nggak ada urusan dengan TPUA, sudah menyerahkan ke Rizal Fadila. Dia sudah tidak TPUA lagi. Nah sekarang mau suratin Pak Prabowo bahwa nanti diwakilkan sama TPUA karena keadaan dia sudah tidak memungkinkan. Takut dia takut, ampun DJ, ampun, nggak mau pulang, lebih baik di sini aman. Pasti, saya udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi saya mau lawan aja terus, sampai dijemput nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya di Indonesia belum apa-apa udah ketangkep lagi, ngapain blow on namanya? Saya lawan, makanya saya mau ke amnesti, mau kemana lagi juga ayo kita jabanin gitu. Jadi Ketakutan sudah 3 kali masuknya. Kalau dia di Indonesia langsung ditangkap katanya. Makanya dari situ biar dijemput. Gak punya ongkos pulang. Ya, suruh dijemput sama Polri. Tersangka di luar negeri guys. Tersangkanya sudah di luar negeri, aman dia. Biar dia yang jemput. Rismon ini jadi korban sama Roy Suryo. Aduh. sampai dijemput nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya di Indonesia belum apa-apa udah ketangkep lagi, ngapain blow on namanya? Saya lawan, makanya saya mau ke amnesti, mau kemana lagi juga ayo kita jabanin gitu. Jadi nggak ada takutnya kita, bukan untuk belagu, bukan. Dari dulu Refli tahu lah mana saya pernah takut, nggak ada. Loh, Ya, yang benar. semua presiden saya lawan kecuali Habibie, enggak, karena saya dukung Habibie karena bela Islam gitu. Tapi yang lain-lain, presiden lain sampai sekarang nggak saya persoalkan Prabowo. Padahal saya 2 kali dukung Prabowo, 2014, 2019, bahkan masuk penjara belain Prabowo. Siapapun mau dilawan guys. Semua presiden mau dilawan kecuali Habibie kan. Habibie itu surga Islam. Jadi Pak Prabowo, Pak Jokowi sama SBY itu bukan Islam. Islam itu ya dia ini Islam FPI, yang benar itu HTI, itu baru Islam. Sudah ketakutan gaya-gayanya, ngaku tapi mau ngaku tapi masih gengsi dia. Tapi ketika dia gabung ke Jokowi, saya nggak suka. Nah. Saya pilih Anies gitu loh. Sementara yang saya pilih si Anies ini penakut lagi, nggak berani. Ya, udah menang dapat 40 juta, bukannya lawan malah ngasih selamat. Nah itu mesti lebih bagus Ganjar gitu. Anies nggak suka nggak apa-apa, karena saya bicara yang benar aja gitu. Tuh Mas Anies tuh, denger tuh Mas Anies.
kamu ini pengkhianat, kata Bang Edi. Sudah dibantu mendapatkan suara 40 juta, nggak mau dilawan. Mendingan si rambut putih, Ganjar masih hebat, nggak ngecut kayak kami. Semua dimaki-maki guys. Kalau kalian lewat mungkin kalian juga akan dimaki-maki guys. Hati-hati. Aduh, orang ini ada aja orang yang kayak gini. Saya tahu sendiri. Terus dengar dari Mas Agus tulis surat ke Donald Trump. Wih. Apa ininya daya desakan dari Donald Trump? Nanti dianggap kok nggak ada urusannya ikut-ikut campur, repot juga kita kan digituin. Lebih baik saya lebih seneng tulis surat yang konkret kepada Prabowo. Kok kita secara hukum yang melapor, kok kita Ini aneh ya, masalah ijazah mau dilaporin ke Donald Trump, Presiden Amerika. Guys, hati-hati guys, ijazah kalian harus dilaporin ke Presiden Amerika Donald Trump guys. Waduh, bahaya ini guys. Udah mulai panik, kelihatan banget paniknya guys. Udah lari, ibarat orang lari itu udah nggak jelas larinya kemana-mana. Udah jungker balik, nabrak pohon, jungkel lagi, jatuh lagi, lari lagi. Udah nggak masuk akal ini. Udah kelihatan banget paniknya ya guys ini ya. Udah kelihatan. Mau dilaporin ke Donald Trump, kirim surat ke Donald Trump. Emang kalian siapa? Nanti Donald Trump lihat suratnya, ini apa ini? Kok masalah ijazah? Kirain mau perang, ternyata cuma ijazah. Ini lucu. Mungkin kalian tahu ya sampai di sini saja. Jadi apa saja yang baru kita tonton ini kalian bisa memahaminya ya. Coba tuliskan saja di komentar di bawah ya tentang orang ini. Kasihan tuh si Tipa, kasihan Roy Suryo sama Rismond mantap-mantap, kasihan. Ini pulang aja, tanggung jawab, kasihan si Roy Suryo jadi korban. Ayo guys, komen di bawah ini guys. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.